Siapa di sini yang belum pernah mendengar kata e-commerce? Saya rasa semua orang pasti sudah pernah mendengarnya. Mungkin bagi sebagian besar orang, e-commerce sering diartikan atau dikaitkan dengan berbelanja online. Belanja online sendiri sudah menyatu menjadi bagian dari sebuah kegiatan dari kehidupan keseharian kita. Di zaman sekarang, siapa yang tidak berbelanja secara online, terutama untuk anak-anak dari generasi Gen Z? Apalagi setelah pasca terjadinya wabah virus COVID-19 beberapa tahun yang lalu, yang dimana mengharuskan segala aktivitas kita dibatasi dan beralih semuanya menjadi serba online. Dan ya, belanja online adalah salah satunya. Jadi, apakah e-commerce itu hanya sekedar berbelanja online? Nah, di video kali ini kita akan membahas apa itu e-commerce, mulai dari pengertian, jenis-jenis, hingga apa yang akan terjadi pada e-commerce di masa depan. Sebelum lanjut, kita kenalan terlebih dahulu dengan saya di sini. Perkenalkan, saya Bagas Pratama, mahasiswa semester 5 dari Universitas Primagraha yang mengambil program studi teknik industri. Oke, lanjut. Sekarang kita masuk ke pengertian. Menurut Laudon tahun 1998, e-commerce adalah proses penjualan dan pembelian barang secara elektronik oleh konsumen yang merupakan transaksi bisnis to bisnis dengan perantara komputer, yakni menggunakan jaringan komputer. Sedangkan menurut David Baum tahun 1999, dia mendefinisikan e-commerce sebagai seperangkat teknologi dinamis dengan bentuk aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan bisnis, konsumen, dan masyarakat melalui e-commerce dalam pertukaran barang, jasa, dan informasi secara elektronik. Secara garis besar, kita bisa mendefinisikan e-commerce sebagai penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan jaringan komputer lainnya. Perdagangan elektronik dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Sejarah e-commerce. Pada awal penerapan elektronik komersial yang bermula di awal tahun 1970-an dengan adanya inovasi semacam Electronic Fund Transfer atau EFT. Saat itu penerapan sistem ini masih sangat terbatas pada perusahaan berskala besar, lembaga keuangan pemerintahan, dan beberapa perusahaan menengah ke bawah yang nekat kemudian berkembang hingga muncullah yang dinamakan EDI, Electronic Data Interchange. Bermula dari transaksi keuangan ke pemrosesan transaksi lainnya yang membuat perusahaan-perusahaan lain ikut serta, mulai dari lembaga-lembaga keuangan hingga ke manufacturing, retail, jasa, dan lainnya. Kemudian terus berkembang aplikasi-aplikasi lain yang memiliki jangkauan dari mulai trading saham sampai ke sistem reservasi perjalanan. Pada waktu itu, sistem tersebut dikenal sebagai aplikasi telekomunikasi. Awal tahun 90-an, komersialisasi di internet mulai berkembang pesat, mencapai jutaan pelanggan. Maka muncullah istilah baru, electronic commerce atau lebih dikenal sebagai e-commerce. Sekarang mari kita lihat video berikut ini. We're riding on the internet, cyberspace, set free. Hello, virtual reality. Interactive appetite, searching for a website, a window to the world, got to get online. Take a spin, now you're in with the techno set. You're going surfing on the internet. Video yang kalian lihat tadi itu adalah salah satu contoh komersialisasi internet pada tahun 90-an. Oke, kita lanjut. Tahun 2000-an. Pada tahun 2002, pendapatan dihasilkan dari internet mencapai lebih dari 1 triliun dolar. E-commerce menjadi sektor yang tumbuh paling cepat, naik sampai 72% dari
$99,8 miliar menjadi $171,5 miliar. Sekarang, menurut Yagura, penjualan e-commerce global diperkirakan akan mencapai total $6,3 triliun pada tahun 2023. Pertumbuhan penjualan e-commerce global pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 8,9% dengan CAGR tahunan sebesar 8,55% hingga tahun 2027. Salah satu alasan pesatnya perkembangan bisnis online adalah adanya perkembangan jaringan protokol dan software. Dan tentu saja, yang paling mendasar adalah meningkatnya persaingan dan berbagai tekanan bisnis. Tentu saja di Indonesia sendiri, e-commerce memiliki sejarah yang panjang dan berkembang hingga seperti e-commerce yang kita kenal sekarang. Awal kemunculan e-commerce di Indonesia sendiri bermula dengan hadirnya Indonet. Waktu itu Indonet menjadi internet service provider di Indonesia. Kemunculan Indonet menjadi cikal bakal pemanfaatan teknologi pada segala bidang, tidak terkecuali pada bisnis online. Kemudian di tahun 96 muncul Diaficom Interbumi atau Dinet yang diklaim menjadi perintis jual beli online. Kehadiran media transaksi ini tentu saja menjadi informasi yang baik, tidak hanya dari pemilik usaha, melainkan dari konsumen juga. Dengan menggunakan internet, proses transaksi akan jauh lebih simpel. Akan tetapi mulanya penggunaan internet hanya sebatas menampilkan produk saja, dan untuk transaksinya, penjual dan konsumen harus bertemu untuk melakukan transaksi pembayarannya, yang mungkin sering kita dengar istilah hari ini dinamakan dengan COD atau Cash on Delivery. Seiring berkembangnya kemajuan teknologi, hadir juga toko online. Lalu inilah titik mula keluarnya e-commerce di Indonesia. Era pertengahan, tahun 2010 hingga 2011, satu persatu e-commerce di Indonesia mulai menampakkan diri. Salah satunya adalah Gojek, sebuah aplikasi layanan ojek online yang awal mulanya hanya mengantar serta menjemput konsumen saja. Tetapi sekarang fiturnya semakin bertambah dengan pemesanan kuliner, pembayaran tagihan listrik, telepon, serta sebagainya. Tidak heran jika Gojek dikatakan menjadi startup yang sukses. Inovasi yang dilakukan oleh Gojek memberikan poli ide ke e-commerce lainnya. Maka bermunculanlah e-commerce lainnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan sebagainya. Sekarang bisa dikatakan sebagai era keemasan e-commerce di Indonesia. Kalian akan sangat jarang menemukan konsumen yang membelanjakan uangnya tidak melalui e-commerce. Apalagi setelah pasca pandemi COVID-19 beberapa tahun yang lalu. Semuanya hanya butuh klik dan transaksi akan terjadi. E-commerce pada Indonesia benar-benar menancapkan pengaruhnya bagi siapa saja. Terbukti muncul Hari Belanja Online Nasional atau sering kita sebut Harbolnas. Hari yang paling dinanti-nantikan, ditunggu-tunggu oleh semua konsumen. Sebab waktu itu konsumen akan mendapatkan jumlah produk yang poli dengan harga promo. Belum lagi tanggal bagus atau hari-hari besar, e-commerce pasti akan menyampaikan harga yang tidak sinkron, seperti 11.11 atau sekarang 12.12. Maka persaingan e-commerce buat menarik calon konsumen semakin ketat. Setiap e-commerce punya keunggulan masing-masing. Sebagai contoh, Shopee menggunakan sistem periode gratis ongkir. Ya, itu tadi pembahasan tentang sejarah dan bagaimana perkembangan e-commerce hingga sampai e-commerce yang kita ketahui dan sering kita
lakukan saat ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari e-commerce. Secara umum yang diketahui ada 7 jenis-jenis dari e-commerce. Yang pertama ada business to business, yang kedua business to consumer, yang ketiga consumer to consumer, yang keempat consumer to business, yang kelima business to administration, yang keenam consumer to administration, dan yang terakhir adalah online to offline. Semua ini akan saya jelaskan secara detail satu persatu, bagaimana pengertiannya dan contoh dari jenis-jenis ini. Oke, yang pertama, business to business. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan yang paling besar karena meliputi transaksi yang dilakukan antar perusahaan atau jenis usaha. Business to business adalah transaksi baik secara digital maupun fisik antara bisnis yang satu dengan bisnis yang lainnya. Contohnya, kerjasama antar pedagang grosir dengan pedagang retail dalam transaksi business to business. Mitra dagang saling mengenal dan mengetahui informasi antara mereka. Biasanya antar pelaku bisnis sudah menjalin hubungan yang lama dan pertukaran informasi keduanya atas dasar kebutuhan. Adapun contoh dari business to business ada Electronic City yang merupakan e-commerce yang menjual perlengkapan kantor dan rumah tangga elektronik. Kemudian ada Ralali, selain menjual peralatan kantor dan rumah tangga, e-commerce ini juga menjual peralatan industri, restoran, dan pertanian. Dan yang terakhir ada MBEZ, e-commerce yang hampir serupa dengan Ralali tetapi juga menawarkan layanan seperti housekeeping dan perbaikan dinding. Selanjutnya ada business to consumer. Jenis e-commerce yang satu ini adalah e-commerce yang melibatkan transaksi antara bisnis dengan konsumen. Contohnya adalah toko online yang menjual produk-produk kebutuhan sehari-hari. Dalam transaksi business to consumer ini, bisnis menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen akhir tanpa melalui perantara. Adapun contoh yang sering kita ketahui atau mungkin sering kita gunakan ada AlphaGip yang merupakan produk bisnis online milik Alfamart. Kemudian ada Klik Indomart, mirip-mirip seperti Alfamart. Kemudian ada jasa pelayanan streaming film online seperti Disney Plus Hotstar ataupun Netflix. Yang ketiga, ada consumer to consumer. Jenis e-commerce yang melibatkan transaksi antara konsumen dengan konsumen. Contohnya adalah situs jual beli seperti OLX, Tokopedia, dan Kaskus. Dalam transaksi ini, konsumen menjual produk atau jasa secara langsung kepada konsumen lain tanpa melalui perantara. Yang keempat, consumer to business. Jenis e-commerce yang melibatkan transaksi antara konsumen dengan bisnis. Contohnya adalah situs freelance seperti Freelancer, Freepik, iStock, Upwork, dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri ada situs Seribulancer. Dalam transaksi ini konsumen menjual produk atau jasa langsung kepada bisnis tanpa melalui perantara. Contohnya di iStock. Di iStock bisa menjual produk berupa foto atau video, sama halnya seperti Shutterstock. Dan untuk freelancer dan Upwork biasanya digunakan untuk menjual jasa. Jasa yang dijual biasanya jasa desain, jasa copywriting, dan lain sebagainya. Yang kelima, business to administration. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan transaksi antara bisnis dengan pemerintahan. Contohnya adalah situs pengajuan pajak online. Yang keenam, consumer to administration. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan
transaksi antara konsumen dengan pemerintahan. Contohnya adalah situs pengajuan surat izin mengemudi online ataupun situs pengajuan pembuatan elektronik KTP, yang dimana kita bisa melakukan semuanya secara online tanpa perlu mengunjungi kantor dapil untuk melakukan pencatatan sipil. Semuanya bisa dilakukan secara online, dan ketika semuanya sudah kita lakukan, mulai dari persyaratan yang diperlukan, maka KTP fisik ataupun SIM fisiknya akan dikirim melalui kurir menuju alamat rumah kita. Yang terakhir, ketujuh, online to offline. Jenis e-commerce yang satu ini merupakan transaksi antara bisnis online dengan bisnis offline. Contohnya adalah pemesanan makanan online yang kemudian diambil di restoran ataupun tempat makan. Contoh yang sering kita gunakan atau sering kita temui adalah GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Yang dimana kita memesan makanan tersebut secara daring melalui ponsel kita dengan mengklik makanan yang kita mau, maka kita hanya tinggal menunggu proses pengiriman tersebut sampai ke alamat kita tanpa kita perlu capek-capek untuk pergi menuju restoran atau tempat makan yang kita inginkan. Ya, itu tadi jenis-jenis dari e-commerce. Ada 7 jenis-jenis yang dimana itu semua sering kita lakukan atau jalani ya. Kemudian selanjutnya ada kelebihan dari e-commerce. Ada beberapa kelebihan dari e-commerce. Yang pertama, tidak ada batasan geografis. Dalam bisnis e-commerce, toko online dapat menjangkau siapapun dan dimanapun tanpa adanya batasan geografis. Misalnya kita ingin membeli barang, akan tetapi barang tersebut ada di Amerika. Kita sekarang tidak perlu khawatir, kita tidak perlu pergi ke Amerika. Kita sekarang hanya tinggal duduk di rumah, memesan barang tersebut secara daring melalui ponsel kita, maka barang tersebut akan dikirim dari Amerika ke alamat kita, yang tentunya di Indonesia. Yang kedua, biaya lebih terjangkau. Harga yang lebih murah dapat terjadi karena bisnis e-commerce tidak membutuhkan toko fisik. Dengan kata lain, bisnis e-commerce dapat menghemat biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk membangun atau menyewa toko. Kemudian yang ketiga, mendapat konsumen baru. Banyak orang melakukan riset sebelum memutuskan untuk melakukan pembelian. Perilaku ini dilakukan karena mereka ingin memastikan bahwa produk yang akan dibelinya nanti memiliki kualitas yang baik, sehingga tidak mengherankan jika banyak dari mereka yang mendarat di website e-commerce yang belum pernah mereka kunjungi sebelumnya. Kemudian yang keempat, mencari produk lebih cepat. Dengan adanya toko online atau e-commerce ini, pelanggan tidak perlu lagi mengelilingi toko hanya untuk mencari produk yang mereka inginkan. Hanya dengan menulis nama produk tersebut di kotak pencarian, mencari produk yang spesifik bukan lagi menjadi masalah. Yang keenam, memberikan perbandingan harga. E-commerce biasanya juga memberikan fasilitas perbandingan harga, sehingga para konsumen dapat menemukan harga terbaik untuk produk yang sama. Yang ketujuh, buka sepanjang waktu. Situs e-commerce dapat berjalan sepanjang waktu, 7 hari 24 jam sepanjang tahun. Tentu saja, di balik kelebihan pasti ada kekurangannya. Tentu di e-commerce sendiri ada beberapa kekurangan. Yang pertama, keterbatasan pengalaman pengguna. Penggunaan e-commerce memerlukan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai. Jika koneksi internet tidak stabil, maka pengguna akan kesulitan dalam mengakses situs e-commerce. Selain itu,
Pengguna juga memerlukan kemampuan teknis untuk melakukan transaksi online. Jelas, jika orang yang menggunakan e-commerce ini gaptek, tentu akan kesulitan dalam penggunaannya. Yang kedua, keterbatasan interaksi sosial. Dalam bisnis e-commerce, interaksi sosial antara penjual dan pembeli menjadi terbatas. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Yang ketiga, keterbatasan pengujian produk. Dalam bisnis e-commerce, konsumen tidak dapat menguji produk sebelum membeli. Hal ini dapat mengurangi kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual. Yang keempat, keterbatasan pengiriman. Pengiriman barang dalam bisnis e-commerce memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan pembelian langsung di toko fisik. Selain itu, biaya pengiriman juga dapat menjadi lebih mahal tergantung pada lokasi pengiriman dan jenis produk yang dibeli. Yang kelima, keterbatasan privasi. Dalam bisnis e-commerce, pengguna harus memberikan informasi pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan nomor kartu kredit. Informasi ini dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Keterbatasan privasi ini akan nyambung dengan pembahasan kita selanjutnya. Nah, keterbatasan privasi ini akan nyambung dengan pembahasan kita selanjutnya. Keamanan e-commerce. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, keamanan juga menjadi bagian dalam e-commerce yang masih banyak memiliki kekurangan. Beberapa masalah keamanan yang terkait dengan e-commerce antara lain pencurian identitas dan penipuan online. Tentu kita sebagai pengguna tidak mau identitas personal kita disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan juga kita tidak mau menjadi korban dari sebuah penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang hanya mendatangkan kerugian untuk kita. Berkaca pada kejadian-kejadian yang sudah terjadi sebelumnya. Berikut ini adalah beberapa tips untuk menghindari penipuan dan menjaga informasi pribadi kita agar tetap aman saat berbelanja online atau bertransaksi melalui e-commerce. Adapun tips yang pertama, jangan mudah tergiur harga murah. Yang kedua, simpan dengan baik segala bukti dan transaksi. Yang ketiga, cermati situs web penjual. Yang keempat, jangan buka email atau pop-up yang mencurigakan. Yang kelima, jaga data personal. Dan terakhir, amankan perangkat kalian. Di penghujung pembahasan kita berada. Sebelum saya akhiri pembahasan kali ini, saya ingin memberikan pertanyaan kepada kalian semua. Apakah yang akan terjadi pada e-commerce di masa depan? Dan bagaimana e-commerce ini bisa berkembang lebih jauh lagi di masa depan? Silakan kalian berandai-andai, berhayal, dan berimajinasi apa yang akan terjadi. Dan ya, semua yang akan terjadi nanti di masa depan akan sangat menarik dan patut kita tunggu. Terakhir sebagai penutup, yaitu kesimpulan. E-commerce sudah menjadi bagian dari keseharian kita. Apapun kebutuhan kita, terutama dalam berbelanja atau bertransaksi, sudah dengan mudahnya dilakukan secara online tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar. Namun begitu, dibalik dengan serba kemudahan yang diberikan, tetap saja masih ada banyak kekurangan di dalamnya. Maka dari itu, kita sebagai pengguna ataupun pelaku dari e-commerce ini harus pandai dalam menggunakannya dan tidak menyalahgunakan untuk hal-hal yang merugikan. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video pembahasan ini sampai habis. Dan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dari pembahasan yang saya lakukan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.